Gadis itu memblokir semua kontak. Dua teman masa kecilnya ingin mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu sepenuhnya. Memulai hidup barunya. Sampai dua teman masa kecil itu kembali ke rumah. Barulah mereka menyadari. Gadis itu sudah menyiapkan semua barangnya. Dan pergi. Teman-teman masa kecil yang mengira hubungan mereka sekuat emas kini menyesal. Tapi semua ini tidak bisa disalahkan pada orang lain. Semua ini adalah akibat dari tindakan mereka sendiri. Ternyata ketiga orang ini tumbuh besar bersama mengenakan celana terbuka. Mereka adalah teman baik di dunia ini. Setelah dewasa, mereka bahkan mengumpulkan uang untuk membeli sebuah rumah mewah. Tinggal bersama. Sampai kemudian, masuklah wanita licik. Bambo. Mereka pun mulai mengalihkan perhatian pada wanita licik itu. Melupakan gadis itu. Meski gadis itu sengaja memecahkan piala berharga seperti harta karun. Kedua orang tersebut sama sekali tidak peduli dengan perasaan gadis itu. Mereka hanya peduli apakah gadis jahat itu terluka. Dan tanpa mengetahui fakta sebenarnya, mereka menganggap gadis itu menjadi sombong. Tanpa alasan. Bukankah cuma piala saja? Kau punya banyak piala. Berikan satu kepada anak kecil itu saja. Posisimu dulu bagus juga. Jodoh. Bagaimana bisa menjadi seperti ini sekarang? Kau benar-benar terlalu jauh. Setelah itu, kedua orang tersebut untuk membuat wanita licik itu senang. Dengan murah hati menawarkan untuk memberinya sebuah mobil sport edisi terbatas sebagai hadiah ulang tahun. Setelah mengatakan itu, mereka meninggalkan wanita itu sendirian. Mereka membantu wanita licik itu ke kamar untuk menangani lukanya. Tidak menyadari bahwa gadis itu baru saja terluka oleh pecahan piala di kakinya. Melihat bayangan tiga orang yang pergi, gadis itu seketika hatinya terasa seperti tertusuk nif. Mengingat bahwa lembut ini seharusnya miliknya. Kini semuanya diberikan kepada wanita licik. Bahkan ketika dia terluka, tak ada yang peduli. Bahkan untuk merawat wanita licik itu, dia sampai merebut kotak obatnya. Keduanya saling menuduh gadis itu tidak punya rasa simpati. Berlaku sangat tajam dan kejam kepada wanita licik yang dari kecil miskin. Saat ini, wanita itu sudah sangat terluka hatinya. Dia sudah malas untuk memberikan penjelasan yang berlebihan kepada dua sahabat terbaiknya. Kemudian, gadis yang licik itu tahu bahwa gadis itu alergi terhadap serbuk sari. Tetapi sengaja memberitahu kedua sahabatnya bahwa dia suka bunga. Kedua sahabatnya tanpa ragu langsung membeli banyak bunga untuk menyenangkan gadis yang licik itu. Tak lama kemudian, gadis di dalam kamar mencium wangi bunga dan mengalami reaksi alergi. Dia terbatuk-batuk dan berlari ke ruang tamu untuk mencari obat alergi. Obatnya tidak sengaja membuatnya menjatuhkan sebuah vas bunga. Dia kemudian mendapatkan kritik dari teman-teman. Kenapa sih? Gila ya? Kau lagi bikin ulah. Semua orang merayakan ulang tahun, kenapa kau marah-marah? Sungguh tidak adil. Kau jadi begini kenapa? Aku sedang berbicara denganmu, kau sedang apa? Hingga saat ini, mereka baru menyadari bahwa gadis itu mengalami reaksi alergi. Mereka saling bertatap dengan sedikit canggung. Tetapi setelah mendengar pertanyaan gadis itu, teman main mereka mulai mencurigai bahwa gadis itu mungkin berpura-pura sakit untuk mendapatkan perhatian. Pada saat ini, dia mulai curiga dan menyadari bahwa kedua orang itu telah memperhatikan gadis itu. Jadi dia segera pura-pura tersandung. Ternyata benar, teman mainnya melihat kejadian itu. Dan tanpa ragu-ragu langsung menggendongnya menuju rumah sakit. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk mengkritik gadis itu dengan keras. Saat itu, gadis itu benar-benar merasa putus asa. Dia merasa bahwa hubungannya dengan teman-teman masa kecilnya sudah pudar. Hampir habis. Justru saat gadis itu bersedih, tunangan Presiden Direktur tiba-tiba datang menghampirinya. Presiden Direktur sejak kecil sudah menyimpan rasa suka padanya. Ketika mengetahui bahwa pernikahan yang diatur oleh kakeknya adalah dengan gadis itu, dia segera bergegas menuju gadis tersebut. Tidak sabar untuk membawanya pulang dan menunaikan janji pernikahan. Dol yang kakekku pilih untukku. Kamu adalah orang tu. Mengapa kamu tidak puas? Tanpa aku merasa sedikit tidak bisa percaya. Sebelumnya kamu tidak mau berurusan dengan kami anak-anak kecil itu. Tanpa aku hanya teman mereka. Tidak ada yang lain. Meskipun ada, aku juga yakin bisa menculikmu. Kapan kamu berencana pulang ke rumah? Hari ini saja. Bisa. Aku akan memberikanmu pernikahan yang paling sempurna. Syukurlah anak itu baik-baik saja. Kalau tidak, krisis tupai sudah jadi masalah besar. Benar, tidak bisa terus memanjakannya. Yunshan, Asi, jangan bicara begitu tentang Kak Wei Wei. Dia mungkin juga tidak sengaja. Dia memang sengaja. Meskipun kita sudah melupakan asmanya, kita tidak boleh marah sembarangan. Benar, masalah kecilnya sudah sembuh. Kalau kakimu sampai meninggalkan bekas, itu akan jadi masalah besar. Dong Shihui, keluarlah dan minta maaf kepada Xiao An. Wei Wei, cepatlah minta maaf. Wei Wei, Wei Wei. Coba lihat ada apa. Apa rumah ini sudah dibobol maling? Jangan-jangan Wei Wei sudah pindah pergi? Tidak mungkin, benar. Kita sudah berjanji bersama,
Tidak mungkin terpisah. Tanpa izin kita. Bagaimana dia berani pindah? Jadi ini? Aku akan meneleponnya dan tanya apa yang terjadi. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Nona FA? Tidak ada yang mengangkat. Dia memblokir semua kontakku. Aku akan menelepon Bibi. Bibi adalah orang yang memiliki WeChat Weiwei di Haicheng. Cepat hubungi dia. Hai Bibi, saya Yun Shen. Dan saya Asi. Kalian apa kabar? Ada apa? Weiwei tiba-tiba tidak pulang. Barang-barangnya juga hilang. Kami ingin bertanya. Bibi, apakah ada yang terjadi? Apakah kita perlu melapor ke polisi? Tidak perlu melapor ke polisi. Kalian tidak tahu? Tahu apa sih? Ada apa ini? Mungkin kalian harus bertanya langsung pada Weiwei saja. Pak Tante, aku dan Simpat serta Weiwei itu sudah lama bermain bersama. Sejak kecil. Kamu tidak percaya dengan kami? Kalau kamu tidak memberitahu kami akan melaporkan ini. Betul Pak Tante. Bu, aku sudah mengenal kalian sejak kecil. Lupakan saja. Saya akan mengirimkan alamat kepada kalian. Kalian akan tahu besok. Baik, terima kasih, Bibi. Iya, benar. Bibi ini menjual obat apa sih? Sampai-sampai jadi misterius. Kak Weiyun kali ini benar-benar keterlaluan. Memblokir saya sudah cukup. Dia juga memblokir kalian berdua yang sudah berteman selama belasan tahun. Jika dia tidak memberi saya penjelasan, saya pasti tidak akan memaafkan. Tolong tunjukkan undangan. Undangan apa? Ini adalah acara pernikahan dari Tuan Gu, grup Gu. Tanpa undangan, tidak ada yang boleh masuk. Itu adalah keluarga kaya. Keluarga pertama yang banyak wanita ingin nikahi. Tuan Gu dari keluarga Gu. Gugusan? Ya ampun, wanita bahagia seperti apa? Yang punya kesempatan untuk menikahi Tuan Gu? Apa yang istimewa tentang Gu? Benar, katanya Gu itu orangnya aneh. Bertindak aneh, adalah pewaris yang paling sulit di Gold Circle. Betul, Gu itu dingin. Walaupun punya banyak uang, apa gunanya? Benar, seharian hanya sendirian. Menangis juga tidak akan mengubah kekayaannya yang triliunan. Berikan aku setengahnya. Setiap hari aku menangis pun aku rela. Ayunan Cloud Deep Sea. Aku hanya penasaran. Aku belum pernah menghadiri pernikahan kalangan atas. Tanpa surat kunci tidak bisa menghadiri pernikahan Pak Gu. Pergi kau mau apa? Apakah Xiao Ai baik-baik saja? Kamu tenang saja, ada aku di sini. Kamu bisa pergi ke pernikahan siapapun. Kalau kamu mau bintang, aku takut tangga surga akan menjemputmu dengan hangat. Bertemu Asi. Sungguh senang ada kalian. Hei, Sekretaris Li. Siapkan 3 undangan. Untuk pernikahan Gujia yang luar biasa. Segera, sekarang juga. Kenapa tidak menghormati saya? Undangannya harus di atas 2 juta. Apa 2 juta? Kalau tidak, lupakan saja. Hanya 2 juta saja. Biarkan ayahku mengantarkannya kepadamu. Tidak perlu. Berikan aku 3 lembar. Kirimkan segera. Kau lihat kan? Kita sebentar lagi akan mendapatkan undangan. Nanti kita lepaskan orang itu begitu kita mendapat undangannya. Betapa cantiknya. Seharusnya aku tahu kalau akan menghadiri pernikahan. Aku hanya ingin dia terlihat lebih cantik. Kamu juga sangat cantik. Gaun yang kamu beli terakhir sudah sampai. Aku minta asistennya mengantarkannya padamu. Serius? Itu luar biasa. Ngomong-ngomong, Weiwei datang ke sini untuk apa ya? Siapa yang tahu? Mungkin dia membawa cincin emas. Weiwei, apakah kamu melihat Weiwei? Di mana? Aku tidak melihatnya. Ada di dalam mobil. Di dalam mobil. Mobil mana yang tidak saya lihat? Yang pertama. Kak Weiwei sepertinya pengantin. Apa yang kamu bicarakan? Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tapi saya benar-benar melihatnya. Meskipun melihat, Weiwei juga tidak mungkin pengantin. Bagaimana bisa? Kenapa kalian begitu yakin? Kita sudah berjanji sejak kecil. Akan selalu bersama. Apapun yang dia lakukan, harus mendapatkan persetujuan kita. Iya. Bagaimana dia berani mengambil keputusan sendiri untuk hal sebesar ini? Dan bahkan jika ingin menikah, itu pasti bukan dengan orang yang bernama Husilan. Kakak 7. Mungkin aku salah lihat. Ayo kita masuk. Inilah pernikahan orang-orang kelas atas. Sangat mewah, tapi tidak lebih dari itu. Iya, di mana Luwei? Kemana dia pergi? Kalau ketemu dia kali ini, aku pasti akan bertanya padanya. Kenapa dia membunuhku? Dulu kita terlalu memanjakannya. Sehingga sekarang dia jadi tidak terkendali. Tidak mendengar kata sama sekali. Betul? Kalau dia tidak meminta maaf dengan baik kali ini, saya pasti tidak akan mudah mengampuninya selama 1 minggu. Saya bahkan tidak akan berbicara dengannya selama sebulan. Halo? Siapa pengantin wanitanya? Oh, itu putri tua dari keluarga Song. Apa yang kamu katakan? Siapa putri tua dari keluarga Song? Saya tidak tahu. Putri tua dari keluarga Song jarang ada di ibu kota. Kami bahkan tidak terlalu akrab. Saya ingat namanya seperti Song Song apa ya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kalian sakit ya?
Mengapa Yu Chen seperti ini? Saudari Song. Dia berani menikah dengan pria lain di belakang kita. Kita sudah membuat kesepakatan. Sialan. Aku ingin bertanya langsung pada wanita ini. Bagaimana dia berani mengkhianati kita? Yun Shen Asi. Kenapa kalian begitu emosional? Kami tidak emosional. Jangan-jangan kalian masih suka Wei Wei. Aku tidak suka Xiao Han, jangan bicara dulu. Tunggu sampai urusan Wei Wei selesai baru kita bicarakan. Ya, Wei Wei tidak mungkin pergi tanpa alasan. Benar, meskipun dia ingin pergi, pasti ada alasannya. Intinya, tidak mungkin karena wanita lain. Hubungan kita sudah belasan tahun. Teman masa kecil, tidak mungkin begitu saja. Wow, ini pengantin pria dan pengantin wanita. Ya, cantiknya luar biasa. Dia benar-benar pengantin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menikah dengan pria lain? Apa wanita ini gila? Dia berani sekali, ada yang tidak beres. Ayo. Bagus sekali, pengantin itu benar-benar Kak Wei Wei. Yun Shan. Cukup, Asi, kamu harus menepati janjimu. Apa maksudmu? Bukankah kamu bilang jika pengantinnya Kak Wei Wei? Kamu tidak akan mengemudi, balapan itu benar-benar berbahaya. Aku sangat khawatir tentangmu. Sekarang kamu bilang ini padaku. Aku sudah cukup khawatir, Wei Wei. Dia berani berteriak padaku demi wanita itu. Wei Wei, Wei Wei, kamu sedang apa? Beri aku jalan, jangan menghalangi, minggir. Kamu berani membuat keributan di pernikahan Pangeran Jingxi? Apa kamu sudah gila? Saya salah paham, kita semua teman pengantin. Siapapun temannya, tidak boleh mengacau di pernikahannya. Kamu bilang apa? Kamu mau apa? Ini adalah lokasi pernikahan keluarga Gu, pikirkan baik-baik. Pikirkan dengan jelas sebelum berbicara. Kamu, sudah. Kamu kembali. Halo. Saya curiga pengantin wanita telah diculik. Pengantin telah diculik. Kalian ini datang dari mana sebenarnya? Apa yang kalian bicarakan? Benar, tetapi pernikahan antara keluarga Gu dan Song. Ini melambangkan kerjasama antara dua keluarga besar Jin. Keluarga Gu dan keluarga Song. Dan ini baru permulaan. Keluarga Gu dan Song dikatakan akan melanjutkan kerjasama yang lebih mendalam. Kau bilang pernikahan seperti ini. Pengantin wanitanya bahkan datang lari. Ini lelucon apa? Tidak peduli apapun hubungan kalian. Sekarang aku curiga pengantin wanita diculik. Jika aku tidak bisa melihatnya, aku akan melapor ke polisi. Apa mau melapor? Mama takut, di kota ini, tidak ada yang bisa menakut-nakuti keluarga Gu. Hanya saja pikirkan baik-baik konsekuensi dari hal ini. Kami juga bukan sengaja mengacau. Begini, kamu bilang padanya bahwa aku adalah orang asing dan aku. Selain itu, katakan kepada pengantin wanita bahwa kami di sini sudah cukup. Begitu saja. Jika pengantin wanita bilang tidak mengenal kalian, tidak mungkin. Kalau benar seperti itu, kita akan pergi sendiri. Kamu serius? Kalau saja 4 juta, Kakak Wei Wei tidak mengenali kita. Mengusir kita. Bukankah undangan seharga 2 juta itu sia-sia? Sudah jam berapa? Kamu masih peduli dengan undangan ini? Lagi pula, aku tidak percaya Wei Wei tidak mengenal kita. Kita sudah kenal sejak usia 5 tahun. Kita benar-benar teman masa kecil. Aku dan Yun Shen sudah menjaga dan merawatnya sejak kecil. Kami sudah terbiasa satu sama lain. Di mana pengantinnya? Kenapa belum datang? Pengantin? Pengantin sama sekali tidak mengenal kalian. Kalian tidak menjelaskan dengan jelas kepada pengantin, kan? Lu Yunshan. Selanjutnya, tidak benar, pengantin wanita sama sekali tidak pernah mendengar nama kalian. Ini membuatku sangat marah, tidak mungkin. Wei Wei tidak akan berbuat seperti ini kepada kita. Menurutku, pasti kamu bahkan tidak memberitahu Sinyang. Aku malas berdebat dengan kalian. Kamu berani mengacau di depan keluarga Gu di Jingxi? Sungguh tidak menghargai nyawa. Ada orang. Ikuti perjanjian, pergi dari sini, atau saya akan suruh mereka mengusir kalian. Kalian tidak membiarkan kami bertemu pengantin secara langsung. Kami tidak akan pergi. Omongan kalian tidak bisa dipercaya. Saya rasa kalian datang hanya untuk mengacau. Mendengar nama kami sedikit saja. Tidak mungkin kalian acuh tak acuh. Malas berdebat dengan kalian. Kalian merasa bersalah, kan? Panggil orang, usir mereka dari sini. Dokter, tolong saya. Kalau kamu berani bergerak, saya akan melawan kalian. Kalau kalian bergerak lagi, saya akan melapor.
Dengar-dengar kalian mencari saya, kamu pengantin. Ucapanmu tidak bisa dipercaya. Saya rasa kalian hanya datang untuk mengacau. Tidak mungkin, Wei Wei mendengar nama kita. Tidak mungkin dia tidak bereaksi. Pasti kamu, bahkan namaku tidak kamu laporkan. Benarkah? Malas menjelaskannya berarti kau merasa bersalah, ya? Bawa mereka ke sini. Ah, dokter. Aku akan melawan kalian jika kau berani menyentuhnya. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan melaporkan kalian. Kudengar kalian mencari aku, kau adalah pengantin wanita. Kudengar kalian mencari aku, kau adalah pengantin wanita. Kami tidak saling kenal. Mengapa kalian mengacau pernikahan saya? Kamu adalah pengantin wanita. Ya, kenapa? Bukannya untuk mengecoh kami. Kamu mencari orang untuk menipu kami? Apakah kalian semua gila? Yang ini adalah putri kedua keluarga Gu dari ibu kota. Nyonya Song Chai Wei yang selalu berada di luar negeri. Kamu tidak mengatakan tentang saya. Saya juga hanya salah lihat. Karena sudah salah orang. Tolong pergi dari pernikahan saya. Saya tidak menyambut orang yang berbuat onar, ya? Tunggu. Kami datang untuk mencari Song Shiwei, mencari sepupu saya. Ya, Song Shiwei. Kalian tidak bisa mengusir kami. Iya, benar. Yun Sheng adalah presiden grup Lu di Haicheng. Dan Asi adalah pembalap internasional yang terkenal. Kalian tidak bisa mengusir kami. Ternyata ini adalah keluarga Lu dari Haicheng. Tidak heran mereka begitu angkuh. Aku sudah bilang wajah mereka terlihat familiar. Ternyata ini adalah bintang balap, ksatria. Maafkan aku, Kak Gu. Aku benar-benar tidak menyangka mereka bisa mengejar sampai sini. Bahkan mengacaukan pernikahan paman kecil dan sepupu. Menjadi seperti ini. Jangan bilang maaf. Tapi sekarang mereka membuatnya seperti ini. Bukankah ini menunjukkan bahwa tunangan saya sangat menarik? Saya malah senang. Terima kasih, Kak Gu. Tapi masalah ini terjadi karena saya. Saya tetap harus menyelesaikannya sendiri. Saya akan menemanimu. Saya sudah bilang. Saya akan selalu menemanimu. Ayo pergi. Meskipun dia teman sepupuku, kalian tidak bisa sembarangan. Ini adalah pernikahanku. Sepupuku, maaf ya. Aku yang akan menangani ini. Cepat pergi persiapkan di belakang panggung. Pernikahan segera dimulai. Sebagai pengantinku, kamu tidak boleh membuatku menunggu lama. Tenang saja, sebentar lagi. Wei Wei, kamu meninggalkan Haicheng dan kembali ke Beijing. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Iya, sebelum kamu melakukan sesuatu. Setidaknya beritahu kami. Kalau tidak, tidak akan ada kesalahpahaman sebesar ini. Iya, Wei Wei. Kamu tahu kan betapa khawatirnya Yun Sheng dan Asi padamu? Wei Wei, kamu menghadiri pernikahan dan menjadi pendamping pengantin. Ini bukan hal yang memalukan. Mengapa harus sembunyi-sembunyi? Iya, lain kali tidak boleh lagi, mengerti? Kamu baik-baik saja berbicara denganku. Mari kita kembali dulu. Betapa arti dari kita kembali dulu? Kamu telah membuat semua orang seperti ini. Bukankah tidak ada kata maaf? Maaf. Kamu ingin aku meminta maaf? Bukankah kamu juga harusnya? Kamu pergi tanpa berkata apa-apa. Tidak memberitahu siapapun. Dan bahkan memblokir kami semua. Bei, apa yang kamu lakukan kali ini benar-benar keterlaluan. Kalau kamu tidak mau merenung dengan baik, ya sudah. Aku dan Asi tidak akan mudah memaafkanmu. Tidak akan mudah memaafkan. Wei Wei Jie, kamu tahu tidak? Yun Shen menghabiskan 6 juta untuk masuk ke sini demi kamu. Lihatlah, selama lebih dari 10 tahun mereka sangat memanjakanmu. Karena kamu. Cobalah minta maaf dan merendahlah sedikit. Diam, Wei Wei. Kamu kenapa bicara begitu kepada Xiao An? Apa yang dikatakan Xiao An tidak benar? Tadi. Kalian bisa menghabiskan 6 juta? Iya, itu hanya uang kecil. Tidak ada yang perlu dibahas. Apa yang tidak perlu dibahas? Itu kan 6 juta. 6 juta. Kak Wei Wei dan yang lainnya sangat baik padamu. Kamu tidak merasa tersentuh sedikit pun di hati? Benar-benar remaja sekali. Apa maksudmu? Saya tidak tahu kalian mendapatkan undangan ini dari mana. Tapi pasti bukan dari sapi kuning. Jika kita pergi mengembalikan tiketnya sekarang, mungkin masih bisa. Bagaimana mungkin? Uang yang sudah dipegang oleh pedagang tiket ilegal. Kalian sebaiknya pergi dan katakan pada pedagang tiket ilegal itu. Katakanlah ini adalah cerita yang diceritakan. Jika mereka masih ingin bergaul di kota ini. Mereka harus mengembalikan tiket. Kalau tidak, mereka akan menanggung akibatnya. Siapa kamu? Kami sudah berteman lama. Kenapa kamu ikut campur? Siapa dia tidak penting.
Yang penting adalah jika kalian ingin mengambil uang kembali. Ikuti saja petunjuknya. Wei Wei, ini bukan soal uang. Kali ini kami datang untuk membawamu pulang. Kalau tidak, kami tidak akan pergi. Jika sebelumnya aku terlalu terburu-buru, tidak sempat mengatakan. Maka hari ini, aku ingin menyampaikan secara resmi kepadamu semua. Aku akan kembali ke kota Jing. Mulai sekarang, kita di daratan dan di langit berpisah. Apa yang kau bicarakan, Wei Wei? Apa yang kau omongkan, Wei Wei? Song Shi Wei, apalagi main-main seperti anak kecil? Saya tidak sedang main-main seperti anak kecil. Saya serius memberitahu Anda. Kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Kita pernah berjanji. Tinggal di Haicheng dan tidak kembali ke Jingxi. Waktu itu adalah waktu itu. Sekarang adalah sekarang. Bei Bei, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa begitu? Kau membuat keputusan tanpa berpikir panjang. Kembali ke ibu kota tanpa persetujuan kita berdua. Aku mengirim Si Wei melakukan tugas. Kapan kau perlu persetujuan kita? Kalau tidak, kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Selama 18 tahun. Selama lebih dari 6.500 hari. Bagaimana bisa kau membuat keputusan tanpa persetujuan kita? Tanpa berpikir panjang. Song Shi Hui. Kapan kamu jadi begitu tidak bisa diajak bicara? Kapan? Kamu bilang bagaimana? Wei Wei? Kamu salah paham tentang kami. Semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak perlu penjelasan. Sekarang semua itu sudah berlalu. Mari kita lihat ke depan. Akhirnya kamu mengerti kesulitan kami, kan? Lihat ke depan, Wei Wei, dan ikuti masa depanku. Kamu ngapain sih? Kalian berdua? Wei Wei sudah menjelaskan dengan jelas. Tolong jangan ganggu Wei Wei lagi. Jangan ganggu pernikahan ini. Bisa tidak? Siapa kamu? Aku belum sempat memperkenalkan diri kepada kalian. Ini tunanganku. Wei Wei. Ini tidak lucu sama sekali. Dari mana kau mendapatkan aktor ini? Dia bermain sangat buruk. Jokenya tidak lucu sama sekali. Dia bukan aktor yang kucari. Maaf. Kau kecewa, ya? Wei Wei, dari mana kau mendapatkan aktor manis ini? Berapa dia cukup uang? Kau masih seperti itu. Tidak peduli apa yang kukatakan, kau tidak akan mendengarkannya. Wei Wei, jangan main-main. Aku tahu aku baru-baru ini sibuk bekerja. Tidak ada waktu untuk memperhatikanmu. Aku segera datang. Wei Wei, kau tidak mungkin cemburu kan? Bersama kita pulang ke Hai. Yo, kita pulang dan bicarakan hal ini. Masalahnya tidak seperti yang kau pikirkan. Cukup. Hari ini adalah pernikahan sepupuku. Kalian jangan ribut-ribut lagi. Cepat pergi. Ingat untuk membatalkan tiket dengan orang tengah. Kalau tidak, kalian pasti akan dirugikan. Biarlah dia diam. Kami sudah pernah bicara tentangmu. Wajah manis, kau mau mencampuri apa? Tidak bisa dengar apa yang orang lain katakan. Aku sudah bilang berkali-kali. Jangan membuat onar lagi, cepat pergi. Meskipun kami membuat keributan. Kami tetap sabar. Semua sudah kuberitahu, bicara nanti setelah pulang. Kau lakukan ini sekarang. Kalau tidak, Azi dan aku pasti tidak akan mengampunimu. Kau percaya kami berdua tidak akan pernah berbicara denganmu lagi? Ada hal baik seperti itu. Baiklah, tolong pastikan kalian berbicara. Lupakan saja. Kau serius? Aku akan memperkenalkan lagi. Ini tunanganku. Bukan pria tampan. Bukan aktor. Ini adalah jodoh yang diatur kakekku untukku. Mengerti? Tunanganku, jodoh yang diatur. Oh begitu. Apa sih jodoh yang diatur ini? Sekarang sudah abad ke-21, mana ada aturan kuno seperti itu? Iya, Wei Wei. Pasti keluargamu yang memaksamu, kan? Wei Wei, jangan takut. Semua akan kami tutup untukmu. Tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak ada yang berani memaksamu. Silakan minggir. Percaya tidak, aku akan memanggil orang dari Haicheng untuk merusak tempatmu ini. Cukup sudah, aku sudah bilang berkali-kali, tidak ada yang memaksaku. Saya menikah dengannya dengan sukarela. Bei Bei, apa yang kamu bicarakan? Kamu pasti hanya terpancing emosi. Tidak memikirkannya dengan matang, kan? Bukan. Dia seorang asing, apa yang bisa dibandingkan dengan kita? Kita adalah sahabat sejak kecil, tumbuh bersama. Saya tidak memiliki 18 tahun perasaan. Apa yang dia punya untuk saya? Yun Shen. Dia adalah CEO grup Lu di Haicheng. Bernilai miliaran. Bunuh dia. Tapi dia adalah pembalap terkenal dunia yang meraih Grand Slam. Nilai komersialnya tak terukur. Anak kecil itu. Apa yang bisa dia bandingkan dengan kita? Wei Wei, kamu harus berpikir matang-matang. Kalau tidak, nanti kamu akan menyesal. Menyesal? Kan? Kamu pasti akan menyesal.
Silakan perkenalkan diri masing-masing. Saya adalah tunangan Wei Wei. Gu Qilan. Gu Qilan. Ternyata dia adalah Gu Qilannya. Bagaimana bisa ada pria yang sempurna seperti ini di dunia? Kaya dan tampan. HMPH, wanita tua ini benar-benar beruntung. Kamu adalah Gu Qilan. Kenapa tidak percaya? Bukankah kamu menikah hari ini? Bagaimana bisa dia jadi tunangan Wei Wei? Hari ini adalah pernikahan paman kecilku dan sepupu Wei Wei. Aku dan Wei Wei adalah pengiring pengantin mereka. Tuan Gu, kenapa kamu berhak menikahi Wei Wei? Apakah kamu mengenalnya? Apakah kamu tahu sifatnya? Apakah kamu tahu kebiasaan kecilnya? Apakah kamu mencintainya? Tuan Qi, Tuan Lu. Aku dan Wei Wei bisa saling mengenal perlahan. Mungkin pernikahan sebelum cinta juga tidak buruk. Apa ini pernikahan sebelum cinta? Kau bercanda apa? Wei Wei, jangan tertipu olehnya. Semua orang mengatakan, Gu Ziran adalah mesin bisnis tanpa hati nurani. Dia hanya menjaga kerajaan bisnis keluarganya. Itulah sebabnya ada pernikahan dengan keluarga Song. Benar, mungkin dia tidak mencintaimu. Urusan saya dengan kakak Gu. Tidak perlu kalian khawatir. Daripada kalian khawatir tentang kami berdua, lebih baik urus saja urusan kalian sendiri. Kami punya urusan apa sih? Jangan coba fitnah kami. Menurut yang saya tahu, kalian terus-menerus terlibat dengan Nona Xiang Han ini. Kalian begini. Dengan apa kalian bisa membuktikannya kepada saya? Kami hanya merasa kasihan pada Xiang Hai. Tidak ada maksud lain terhadapnya. Wei Wei, kamu salah paham tentang kami. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Cukup. Lu Yushan, 74 kalian tidak perlu menjelaskan ini padaku. Sejak saya meninggalkan Hai Cheng, kita sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi. Wei Wei, dengarkan penjelasanku. Semua karena aku, entah kalian suka pada Xiang Han atau tidak peduli juga. Semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan datang mencariku lagi. Di kehidupan ini, bukan wilayah kalian. Orang-orang. Bawa mereka pergi. Kirim kembali ke Hai Cheng. Awasi mereka. Jangan biarkan mereka punya kesempatan untuk kembali ke sini. Hei, kamu tidak bisa pergi bersamanya. Bersama kami di Hai Cheng, kami akan baik-baik saja padamu. Apakah kami tidak baik seperti dulu? Tidak baik? Di kehidupan ini ada orang tuaku dan keluargaku. Hai Cheng. Di tempatmu. Kau pasti akan menyesal. Akan kembali mencariku. Jangan ganggu, aku tidak akan memberi kalian kesempatan ini. Masih berdiri di situ apa? Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei. Apakah kau tidak takut dengan apa yang aku lakukan? Bagaimana bisa? Aku rasa cara ini cukup bagus. Pernikahan sebentar lagi dimulai. Pengantin pria dan wanita, tolong siapkan diri kalian. Apakah kau masih berani mengganggu Xiaogu? Kali ini mungkin tidak akan semudah ini. Kau yang salah. Aku mengaku, aku yang salah. Awalnya, aku melihat Wei Wei bingung memilih antara kita berdua, dan Xiang Han muncul tepat pada waktunya. Jadi, aku memutuskan untuk memanfaatkannya dan membuat Wei Wei memilih. Siapa yang tahu ini akan terjadi? Kau masih mengatakan ini bukan kesepakatanmu. Aku setuju. Tapi siapa yang tahu dia tidak akan memilih siapapun? Dia malah lari dengan cepat, pergi ke Jing City, mencari Gucilan yang tidak ada hubungannya. Jika Wei Wei tahu dia akan memilih seperti ini, kami pasti tidak akan memilih seperti ini. Ini sama saja dengan bermain api. Tapi, apakah kamu tidak merasa aneh dengan sifat Wei Wei? Bagaimana dia bisa memilih Gucilan, orang yang dingin itu? Iya. Dia pasti ada alasan dia. Kita ingat dulu, kita berempat dulu begitu bahagia. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Pasti ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah. Dia pasti terganggu. Aku tidak melakukan apa-apa yang bisa menyakiti dia. Aku juga hanya bermain peran saja. Wei Wei tidak mungkin begitu mempermasalahkan hal ini. Aku tidak. Kamu juga tidak, kan? Yu Sheng, Asi, kakakku sudah datang. Kenapa kamu datang? Bukankah kita sudah sepakat, ketika Kak Wei Wei pergi, aku akan pindah ke sini. Pengacara Asi, kalian ada apa? Orang-orang itu memukulmu?
Kamu melakukan apa? Katakan jangan biarkan kami menyelidiki sendiri. Asi, ada apa denganmu? Aku tidak melakukan apa-apa, jangan menakutiku. Masih belum menjelaskan kepada guru, kan? Aku harus bilang apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Yunshen sepertinya harus memberikan sedikit pelajaran kepadanya. Guru sudah memberi penjelasan. Siang Hang. Jika kamu masih ingin pekerjaan ini di tanganmu, berikan penjelasan kepada guru. Kalau tidak, aku minta kau pulang ke rumah kecilmu. Dokter Si 4. Aku memang tidak melakukan apa-apa. Sang-sang yang baik hati itu telah banyak membantu aku. Aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih. Bagaimana mungkin aku bisa jahat padanya? Benar-benar mati di tepi jurang tanpa sadar akan kesalahanku. Semua orang yang mengenalku tahu, sifatku tidak sebaik yang kau bayangkan. Siahi, jika kau tidak mau mengaku dengan jujur, aku akan memberitahu keluargamu datang. Jangan panggil mereka. Katakanlah, aku bisa menunjukkan ponselku padamu. Bisakah aku menunjukkan ponselku padamu? Bisakah aku menunjukkan ponselku padamu? Yunshan Asi. Aku memang tidak melakukan apa-apa, kalian salah paham. Beruntungnya, aku telah menghapus beberapa pesan sebelumnya. HMPH, kamu lebih baik begitu. Datang. Ada ponsel di sini untuk memulihkan data. Jangan bawa ke tempat pemulihan utama. Sudah kuberi banyak kesempatan padamu. Beritahu keluarganya untuk datang. Yunshan Azi. Mengapa bisa begitu? Kalian tidak seperti ini sebelumnya. Xiao Ai, kau baik-baik saja? Maafkan aku, Yunshan. Aku membuat kakakku marah. Cantik sekali. Kamu bilang ingin pesta ulang tahun yang sempurna. Dan kamu suka bunga-bungaan. Yunshan Asi. Ada kalian benar-benar bagus, bukan? Maaf, semua salahku. Bukan salahmu. Aku bawa kamu ke rumah sakit, lalu aku mulai membawa kalian pulang. Bukan begitu. Mengapa bisa seperti ini? Sudah sepenuhnya pulih. Ini adalah percakapan dia dengan Nona Song. Jangan. Kamu bahkan berani berbicara seperti itu padanya. Asi. Kamu memukulku, aku memukulmu. Aku sampai ingin membunuhmu saking bencinya. Asi, jangan panggil aku Asi. Kamu tidak layak. Bukan seperti itu. Kenapa bisa begini? Aku tidak kalah darinya. Kamu bilang apa? Memang begitu. Aku lebih cantik darinya. Lebih muda dan lebih mengerti darinya. Kamu merasa hanya dengan kamu layak untuk kami sukai? Bodoh yang tidak bisa melihat situasi. Kalau kamu berani bicara buruk tentang Wei Wei lagi, aku akan mencabut lidahmu. Cantik. Ayam kampung yang tidak tahu bau kemiskinan dirinya. Bukan begitu. Kalian tidak seperti ini sebelumnya. Selain itu, kami juga mengetahui bahwa dia sengaja berpura-pura malang untuk mendekati Miss Song, menggunakan posisi untuk mencoba mendekati kalian secara diam-diam. Tidak perlu dikatakan, kami semua tahu itu, bahwa dia keluar. Tidak ingin dia merusak ini. Iya. Apa ini ah? Bekerja keras apa ini? Selesai. Semuanya selesai. Bukankah 2 bulan terakhir hanya mimpi? Ah, kau ini gadis kecil mati. Akhirnya aku menangkapmu, kau lari lagi. Masih berani lari? Kamu takut? Tenggorokanmu tidak ada yang menyelamatkanmu. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia, kalau tidak kita panggil polisi. Ada pembunuhan, jangan salah paham. Dia adalah putriku. Putri, lihat. Semua orang bilang, jangan membicarakan aib keluarga. Sekarang sudah begini. Sialan, coba kau ceritakan pada mereka. Kalian beri pendapat pada saya. Seluruh keluarga kami berhemat.
Menghabiskan segalanya untuk menyekolahkan dia ke universitas. Hasilnya dia lulus universitas. Mencuri semua tabungan keluarga. Akibatnya kami harus berutang. Dia memperlakukan kami. Putuskan hubungan. Hampir membuat keluarga kami hancur. Kalian juga mengurus anak yang tidak berbakti seperti ini? Apakah benar seperti itu? Apakah benar seperti itu? Memang benar seperti itu. Benar. Ayo hidup. Jangan pergi. Tolong, di mana uangnya? Di mana uangmu? Kamu berada dengan perempuan yang tidak menghormati orang tua. Ketika kamu lari, kamu tidak memikirkan hari ini. Sampah. Bagaimana kalian menemukannya? Pak Meng menelepon dan meminta kami datang. Kalau tidak, Hai Cheng begitu besar. Kami benar-benar tidak tahu kamu bersembunyi di mana. Apa? Dia tahu segalanya. Beruntunglah Pak Lu adalah orang baik. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa menemukan anak perempuan durhaka seperti kamu. Kamu tahu, kan? Selama bertahun-tahun kita menderita banyak. Semua karena kesalahanmu. Bukannya salah kalian juga. Kamu ingin menjualku kepada sang tukang sembelih itu. Itu sebabnya aku kabur, kan? Masih berani tutup mulut? Saat kita datang, kita sudah bicara dengan sang tukang sembelih. Dia setuju memberikan uang beridanya tambahan 200.000. Kamu tinggal bersama kami. Kamu akan menikmatinya. Aku punya banyak uang, benarkah? Semua ini bernilai mahal. Jika kamu berani tipu aku akan bunuh kamu. Bagaimana? Kamu terlalu baik kepadanya. Kamu mudah lembut hatinya. Dia pasti akan memaafkanku. Mau ditambah gula? Boleh saja. Asalkan kamu yang membuatnya, aku suka. Nona. Itu siang Han sudah berlutut di luar seharian. Dia mau berlutut. Biarkan dia berlutut saja. Ya. Kak Kuo. Saya melakukan ini. Apakah kau merasa aku sedikit kejam? Mengapa begitu? Wanita di luar itu hampir saja membunuhmu. Dia datang kepada saya. Yakin bahwa saya akan tetap baik hati seperti dulu. Lemah membutuhkan bantuanmu untuk diselesaikan? Tidak, aku senang melakukannya. Aku dengan senang hati melakukan apapun untukmu. Wei Wei. Selama kamu bilang satu kata, Kak Gu. Aku tahu. Hanya saja, aku tidak akan bodoh seperti dulu lagi. Demi orang-orang yang tidak ada hubungannya. Mempengaruhi emosiku. Jika kamu bisa berpikir seperti itu sangat bagus. Wei Wei, kita segera akan mendaftar. Apakah kamu sudah siap? Aku ingin kamu memberiku jawaban yang pasti. Ada apa? Apakah aku menyakitimu? Tidak, aku baik-baik saja. Aku hanya tiba-tiba teringat masa kecil. Waktu itu. Kau sama seperti sekarang. Kau dingin kepada semua orang. Tapi, kau suka mencubit pipiku. Masih ingat? Tentu saja aku ingat. Jadi jawabanmu adalah... Aku sudah siap. Jadi setelah ini panggil aku Pak Gu. Benar-benar bagus, Pak dan Miss akhirnya akan mendapatkan hasil yang baik. Benarkah? Aku baru saja mendengarnya. Rumah Gu sudah memberikan hadiah pernikahan. Besok Miss dan Pak Gu akan mendaftar. Terlalu bagus.
Anak kecil, kau gila apa? Apa? Vivi dan yang berinisial Gu itu mendaftar besok, ya? Apa? Tidak bisa, kita harus menghentikannya. Pantau dia dengan baik, kita segera menuju ke Jingxi. Kau cemas? Jika terjadi sesuatu, mungkin makan permen akan membuatmu merasa lebih baik. Lebih baik? Iya, jauh lebih baik. Ayo, hari baik, jangan buang waktu. Mengapa kamu? Mengapa? Mengapa kamu? Halo, apa yang terjadi? Fei Fei, kamu. Kamu sudah menikah. Kau tertawa pada kita, bukan? Tuan Lu, Tuan Qi, apakah saya belum jelaskan sebelumnya? Kamu diam saja. Kalian tidak ingat peringatanku yang terakhir, kan? Aku tidak keberatan mengulanginya sekali lagi. Tunggu, kali ini. Kami ingin berbicara beberapa kata dengan Wei Wei. Apakah Tuan Gu begitu mengontrol? Wei Wei bahkan tidak punya kebebasan untuk berteman. Hei hei. Kalian sebenarnya mau apa? Fei Fei, kamu tidak bisa hanya karena emosi sesaat langsung menikah dengannya. Iya, kamu tidak tahu apa-apa tentang dia. Fei Fei, dia tidak sebanding dengan kita. Dia tidak mengenal kita seperti kita mengenalnya. Berkembang bersama sejak kecil, mengenal orang luar, tapi tidak mengenal hati. Iya, kalian berdua tidak jelas tentang misi yang hanya saling tarik-menarik. Apa hak kalian untuk menilai saya? Tidak seperti itu. Hei, kamu datang sini dan jelaskan pada Wei Wei. Kalian tidak ada hubungan apapun dengannya, kan? Bicara. Aku, Yun Shanasi, tidak ada hubungan apapun dengannya. Wei Wei, jangan pedulikan. Wei Wei, lihat, kesalahpahaman ini sudah teratasi, kan? Wei Wei, ayo pergi. Kita pulang ke Haicheng bersama. Aku sudah menjelaskan dengan jelas sebelumnya. Entah ada cinta atau tidak, aku dan kalian tidak ada hubungan apapun. Dan sekarang aku dan Mr. Gu. Sangat menarik. Tidak mungkin ini bukan nyata. Wei Wei, kali ini kamu terlalu jauh. Kamu sudah mengambil sertifikat pernikahan ini. Kamu tahu, setelah ini kalian akan menjadi pernikahan kedua. Setelah aku menikah dengan Wei Wei, kita tidak akan pernah bercerai. Biar saja. Wei Wei, bagaimana kamu bisa menikahi orang asing? Meski kau hukum kami, jangan merendahkan dirimu sendiri. Tidak apa-apa Wei Wei. Kalau harus menikah lagi, ya menikah lagi. Sekarang kita pergi cerai, masih ada waktu. Ya, segera cerai. Aku tidak keberatan. Aku juga tidak peduli. Oh ya, Wei Wei, dia tidak menyentuhmu. Kalian berdua gila atau apa? Apa maksudnya? Saya sudah jelaskan dengan jelas sebelumnya. Kami sudah menikah secara hukum, dan kami akan segera mengadakan pesta pernikahan. Ini bukan hanya keputusan kakek tentang Wang Erjie. Semua keluarga saya mendukung. Tapi kalian berdua ingin cerai? Itu apa artinya? Bandingkan saja dengan hubungan kita selama 18 tahun. Itu tidak ada artinya. 18 tahun nih? 6.570 hari. Kita sudah jadi kawanan sejak kecil, tumbuh bersama. Kita tidak pernah terpisah. Kita sudah terbiasa dengan yang satu sama lain. Semua orang di sekitarmu tahu. Setelah dewasa, entahlah kau harus menikah denganku. Atau menikah denganku. Bagaimana bisa kau menikah dengan orang yang tidak berhubungan ini? Wei Wei, sebenarnya kau tidak ingin menikah, bukan? Bukan aku yang mau menikah dengan Pak Gu. Apa ini tidak mungkin? Kau akan menikah dengannya. Lalu apa dengan janji kita untuk selalu bersama? Itu hanya dianggap apa? Itu hanya dianggap apa? Orang pasti akan berubah. Kalian juga kan? Kami tidak berubah. Wei Wei, ini hanya salah paham. Wei Wei, dengarkan aku. Segera urus perceraian ini masih ada waktu. Ikuti aku pulang ke Haicheng. Aku akan memberikan penjelasan. Lepaskan dia. Ini adalah Jingxi. Kau berani membuat keributan? Gu Qilan, pasti kau yang menipu Wei Wei dengan kata-kata manismu. Bukan begitu? Pasti kau yang melakukan sesuatu. Kalau tidak, Wei Wei tidak akan seperti ini.
Pasti kamu yang mengacau di sini. Menggunakan trik jahat apa? Bukan begitu, Gucilan? Jangan pikir kamu punya grup cerita. Kamu bisa seenaknya sendiri. Saya yang menggunakan trik jahat. Seenaknya sendiri. Bukankah begitu? Betul? Berani melakukan tapi tidak berani mengaku. Jadi, apakah kalian masih ingat, kenapa Wei Wei sejak kecil meninggalkan Jingxi dan pergi ke Haicheng? Di selatan, cuacanya lebih baik. Untuk pemulihan, Wei Wei menderita asma dan alergi serbuk sari. Tubuhnya terlalu lemah, Haicheng lebih cocok untuk tinggal. Sekarang kalian semua ingat dengan cukup jelas, mengapa pada hari ulang tahunnya, dia berada di rumah. Ruangan ini dipenuhi bunga-bunga. Ini memang salahku. Aku lupa. Semua karena Xian yang ingin kita ingat. Kalian tahu tidak? Karena kalian, Bebe hampir mati. Ini adalah kesalahan kita. Aku tergoda. Aku mengabaikan perasaan Wei Wei. Kita sudah belajar dari kesalahan ini. Nanti tidak akan terulang lagi. Apalagi sekarang bukankah semuanya baik-baik saja? Betul? Ini bukannya juga baik-baik saja? Baik-baik saja? Guzilan, tolong jangan terus-menerus memikirkan hal ini. Oke, betul? Ini hanya masalah kecil. Bandingkan dengan hubungan kita selama 18 tahun. Masalah ini tidak seberapa. Benar, Wei Wei? Tidak seberapa. Wei Wei, apakah kamu benar-benar tidak ingin memberitahu mereka? Lupakan saja, tidak ada yang perlu dibicarakan dengan mereka. Wei Wei, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari kami? Iya, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan, Wei Wei? Apakah kalian masih ingat bahwa Wei Wei bekerja keras di Haicheng? Dia bekerja selama 3 bulan. Akhirnya, dia meraih penghargaan industri. Tentu saja kami ingat. Semua ini salah anak kecil. Karena tidak bisa menahan, jadi jatuh. Wei Wei adalah jenius desain. Dia telah memenangkan banyak penghargaan. Dia tidak kekurangan ini. Saya kenal seseorang di kantor pusat Prancis. Nanti dia bisa mengirimkan satu lagi. Hanya perlu kata-kata kita berdua. Saya suami sah Wei Wei. Kalian berdua tidak perlu repot. Barusan kalian berdua bilang. Tidak ada masalah kan? Hanya karena jatuhnya Xiang Han. Meninggalkan bekas luka yang selamanya di kaki Wei Wei. Bagaimana bisa begini? Kau punya bekas luka sebesar ini. Kau bilang kotak obatnya hilang. Ternyata ada padamu. Aku masih ingat saat anak-anak menemukan Wei Wei. Wei Wei, saat itu kau juga terluka. Kenapa kau tidak memberitahu kami tentang luka itu? Kalian berdua saat itu hanya memikirkan jenderal. Mana ada Wei Wei? Tidak ada, kita tidak ada. Hanya karena kamu kalau bukan karena kamu. Bagaimana mungkin Wei Wei terluka? Ya, semua salahmu. Minta maaf kepada Wei Wei. Wei Wei, aku salah. Minta maaf harus seperti ini, turunlah dan berlutut. Wei Wei, aku salah, aku tidak seharusnya membuang pialamu. Aku juga tidak seharusnya tahu bahwa kamu alergi serbuk sari. Masih sengaja membuat Yunshen dan Asi siapkan pesta bunga. Maafkan saya. Kak Wei Wei, saya salah. Saya tidak seharusnya menghasutmu. Apalagi tidak seharusnya merebut cinta Santo Sanas darimu. Kakak, saya sudah merasakan kesalahanku. Maukah kau memaafkanku? Sudahlah. Kak Wei Wei, kau benar-benar memaafkanku? Bagus sekali. Wei Wei, kau mau kembali bersama kami. Kak Wei Wei, Jiwa dan A sudah berbicara. Selama kamu setuju untuk kembali ke Haicheng bersama kami, mereka akan memaafkanku. Wei Wei, kamu tenang saja. Aku tidak akan bersikap menentangmu, aku pasti akan patuh, tidak akan mengganggu pandanganmu. Maksudku, jangan berpura-pura di hadapku. Apa kamu berpura-pura kasihan? Wei Wei dulu terlalu baik, terlalu lembek. Dia bersimpati padamu, membantumu, dan mentolerirmu. Tapi bagaimana kamu membalasnya? Kamu menekannya langkah demi langkah, menjeratnya dan ingin menggantikannya. Pada akhirnya, kamu bahkan ingin membunuhnya. Tidak seperti itu. Saya tidak pernah berpikir untuk menyakiti Kak Wei Wei. Saya hanya ingin menakutinya sedikit. Nona Xia, apakah kamu percaya pada kata-kata ini? Saya tidak sama dengan kedua anak muda di sampingmu. Saya tidak bodoh dan juga tidak buta. Aktor jelekmu itu tidak ada artinya di sini. Maaf, simpan semua itu untuk dirimu sendiri. Pergi sana. Aku bertanya-tanya mengapa Wei Wei tiba-tiba meninggalkan Haicheng dan harus datang ke Jing City. Ternyata kamu, wanita jahat ini, yang memprovokasi dari belakang, membuat Dr. Wei Wei terpisah. Aku pasti akan membuat wanita ini membayar. Akan kubalas semua ini untukmu. Meskipun tanpa dia, kita tidak akan berpisah. Aku dan Yunshen pasti tidak akan memaafkannya. Berani-beraninya mengganggu perasaan kita selama 18 tahun. Aku pasti akan membuatnya merasa hidupnya lebih menderita dari mati. Untuk Wei Wei, tunggulah saja.
Ya sekarang salah paham juga sudah terpecahkan. Kamu bisa kembali ke Haicheng bersama kami kan? Ya jangan pedulikan apa-apa tentang keluargaku. Ikuti kami kembali ke Haicheng. Kalian semua pergi saja. Jangan datang lagi ke Jingxi. Wei Wei sudah jelas sekali. Aku sudah bicara dengan pacarku sejak kecil. Apa urusanmu? Tunggu saja. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, tidak terluka, tidak sakit. Kenapa kamu memukulnya? Kapan kamu menjadi orang yang mudah marah? Apa dia Gu ini penting untukmu? Iya, kamu tidak pernah memiliki teman lawan jenis sejak kecil, juga tidak akan mengganggu pria lain. Kamu sekarang kenapa? Kita kan sudah berteman sejak kecil. Aku mengenalmu, aku sama sekali tidak melukainya. Dia tidak terluka. Aku pikir kamu dan aku akan saling mencintai. Dia bukan orang baik. Kota Jing adalah rumahku. Aku tidak mungkin kembali bersamamu. Tidak kusangka kamu sekarang jadi begini. Menggambar orang dan tidak mengaku. Aku sudah bilang aku tidak. Apa yang harus aku katakan agar kamu percaya? Wei Wei, kamu hanya karena orang yang belum pernah kamu temui beberapa kali. Tidak mau percaya pada kami? Kalian adalah satu-satunya teman, kan? Jangan lagi bicara tentang satu-satunya teman. Wei Wei tidak punya teman di laut. Itu bukan karena dirinya, tapi karena kalian. Apa yang kamu katakan? Kamu hanya membuang angin, bukankah begitu? Sejak kecil. Setiap pria yang mendekati Wei Wei akan kau bunuh. Kamu berbohong, kita hanya ingin melindungi Wei Wei. Wei Wei lemah dan tidak bisa bertahan. Cukuplah, bahkan untuk perempuan saja. Kalian menyerang secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Mengakibatkan Wei Wei tidak memiliki seorang pun teman di Haicheng. Mereka semua memiliki niat tersembunyi terhadap Wei Wei. Hanya kami yang tulus kepada Wei Wei. Kalian tidak tulus. Kalian hanya ingin memenuhi keinginan kotor kalian untuk mengendalikan. Kau bicara omong kosong. Kau pikir kau bisa bertarung, ya? Pak Kuo adalah seorang pria terhormat, dia hanya berbicara, tidak bertindak. Hari ini adalah hari besar bagi Wei Wei dan saya. Saya akan mengampuni kalian karena Wei Wei. Tapi jika kalian melakukan sesuatu lagi, aku akan membuat kalian tahu betapa kejamnya Lu Gong jika kalian mengganggunya. Ayo pergi. Tidak ada yang berani mengancamku secara langsung, ini sudah berlebihan. Ternyata sama seperti yang dikatakan dalam legenda, dingin dan kejam. Bisa sangat kejam. Masih berpura-pura menghindar, benar-benar tidak tahu malu. Pria ini sangat menakutkan. Tadi aku bahkan tidak bisa menyerangnya. Pura-pura seolah-olah itu nyata. Yang penting sekarang, Wei Wei sangat mempercayainya. Tidak bisa. Harusnya Wei Wei tidak menikah dengannya. Benar. Jika begitu, seluruh hidup Wei Wei akan hancur. Tapi sekarang Wei Wei tidak percaya pada kita. Bagaimana harusnya? Jangan terburu-buru, mungkin masih ada harapan yang lain. Benar. Anak laki-laki, kau pikirkan dengan baik tentang reaksi Wei Wei tadi. Reaksi apa? Apakah kau melihat sesuatu? Wei Wei sepertinya tidak banyak bicara sepanjang waktu. Semua ini dikuasai oleh Guziran. Apa yang kamu katakan juga benar. Apakah kamu pernah berpikir mengapa Wei Wei tidak berbicara? Semua ini adalah kesalahan Guziran. Ini pasti tekanan dari Guziran. Termasuk juga dari keluarga Song. Semua ini membuatnya tertekan dan sulit bernapas. Saya sudah bilang kan, bagaimana mungkin hubungan kita yang sudah 18 tahun bisa berakhir begitu saja? Karena dia pasti memiliki alasan yang mendesak, tidak heran. Tidak, semakin seperti ini kita harus menyelamatkan Wei Wei. Jangan biarkan dia menjadi korban pernikahan yang dipaksakan. Kita tetap harus membuat Wei Wei mengerti niat kita. Bagaimanapun juga, hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Apakah semua ini karena kamu bilang ide yang buruk? Sampai begini jadinya, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan ini. Apa maksudnya? Wei Wei, dia sekarang terjebak dalam kebohongan abadi itu. Dan dia memang merasakan sesuatu terhadap kita. Saya juga merasakannya, jadi bagaimana ini? Sekarang, kita hanya bisa mengungkapkan rencana sebelumnya kepada Wei Wei. Menghilangkan salah paham. Sekaligus memberinya saluran untuk meluapkan emosinya. Kau bilang. Semua ini salah wanita jahat itu, Xiang Hua. Ya, semua salah dia. Jika kita membuatnya menderita cukup. Untuk memberi Wei Wei penjelasan. Agar Wei Wei bisa melepaskan kemarahan yang terpendam. Hubungan kita selama bertahun-tahun. Aku percaya Wei Wei akan memaafkan kita. Lagi pula kita tumbuh bersama sejak kecil. Sebagai teman masa kecil. Saya tidak percaya Wei Wei begitu kejam. Dia pasti tidak akan sekejam itu. Tapi kali ini, dia memang telah kecewa dengan kita. Saya juga tidak menyangka Xiaohan ini betina itu begitu berlebihan. Memang benar. Kita meremahkannya. Saya juga seperti dia, orang lapisan bawah. Semakin ingin naik ke atas, di dalam hati harus ada lingkungan.
Kita meremeh dia. Tapi tenang saja. Apapun caranya dia, aku akan membuatnya kembali seperti semula. Asalkan membuatnya lebih sengsara. Baru mungkin Wei Wei bisa memaafkan kita. Urusanmu percayakan padaku. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, mari kita pikirkan cara untuk mengejar Wei Wei. Betul, semua harus kembali seperti sebelumnya. Sebenarnya, jika kita pikirkan dengan cermat, mendapatkan izin tidak ada gunanya. Asalkan tidak ada pesta pernikahan, izin tidak mewakili apa-apa. Setelah aku berhasil mendapatkan Wei Wei, biarkan dia menyelesaikan perceraian. Bukan masalah besar kalau dia sudah menikah sebelumnya. Aku tidak keberatan. Biarkan aku mengambil alih. Kamu bermimpi saja. Penerima estafet hanya bisa saya. Apakah kau ingin bertarung? Saya tidak keberatan. Sudah sekian tahun. Sebenarnya kita tidak perlu mengatakannya. Tapi kita sudah memiliki kesepakatan. Benar sekali. Apapun pilihan Wei Wei, apakah itu kamu atau saya? Tidak ada masalah. Karena kita berdua tahu. Hanya kita yang bisa baik kepada Wei Wei. Memberinya kebahagiaan dan kegembiraan, tidak akan mengecewakannya. Tapi kalau pria lain, pasti tidak boleh. Siswa Asi. Tuan Lu, Tuan Qi. Tidak apa-apa Xiao Hai, kita kembali ke Hai Cheng. Benarkah? Kita bisa mendapatkan kanker. Baik-baik saja, sangat baik. Tuan A4, apakah saya bisa tinggal di kamar ini? Tidak bisa. Bukannya kita sudah sepakat? Hanya dengan saya meminta maaf kepada Kak Wei Wei, apakah kita bisa kembali seperti dulu? Itulah yang dikatakan. Tapi dia segera akan kembali. Kamar ini harus disiapkan untuknya. Maka di mana saya tinggal? Ada kamar kosong di lantai bawah. Kamu bisa sementara tinggal di sana. Ah, bukankah itu kamar pembantu? Kenapa kamu tidak mau? Tidak, tidak. Hanya sementara. Tinggal di sana sampai kita pindah ke rumah yang lebih besar. Nanti kamu pasti akan memiliki ruang sendiri. Terlalu bagus. Saya akan membersihkannya. Sekarang tidak ada gunanya membereskan. Ini adalah punggung Wei Wei yang remuk. Darahnya mengalir deras. Ayo, aku bawa kamu untuk diobati. Kalian berdua tadi bukan bilang bahwa ini tidak ada masalah, hanya karena jatuhnya Siang Han, membuat Wei Wei memiliki bekas luka selamanya di kakinya. Betapa sakitnya dia saat itu. Saat itu aku benar-benar bukan manusia. Bukan hanya tidak membantunya untuk membalut luka, tapi malah mengambil kotak obatnya. Aku sungguh brengsek. Karena sejak kecil sampai besar dia belum pernah terluka. Kali ini karena kita. Bukan karena Han Siang itu wanita hina. Aku sedikit terluka dan meninggalkan bekas. Aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Ayo. Ada apa? Saat membersihkan kamar. Tidak sengaja terantuk lengan, Oh, itu As. Kotak obat di mana? Bocah nakal benar-benar bisa berakting. Aku pergi mencarikanmu. Kenapa? Sakit jiwa? Mau mengacau lagi? Kenapa waktu itu bisa begitu terpesona? Bahkan lupa bahwa aku alergi serbuk sari. Ini adalah dosis yang cukup untuk membunuhnya. Setelah 18 tahun menjadi pelindung bunga. Hal-hal yang sudah diketahui sejak usia 5 atau 6 tahun. Mengapa sekarang terlupa? Mungkin kita bermain terlalu serius.
Kamu. Baiklah kamu. Baik. Saya. Baik. Hidup selanjutnya, As. Kalian ngomong apa sih? Kenapa kalian semua menangis? Aku tidak. Bagaimana mungkin kami bisa menangis? Kak Shiwei kali ini benar-benar terlalu egois. Ternyata tidak memberitahu sedikit pun dan langsung menikah. Cukup, tutup mulutmu. Maaf, tidak perlu minta maaf. Wanita jahat. Masih ingin lari, Tuan Lu? Orang ada di sini? Yu Sheng? Si. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Jangan panggil saya Si. Mendengar mulutmu yang kotor mengucapkannya, benar-benar menjijikan. Tuan Buki. Tuan Lu, kalian sebenarnya mau apa? Mimpimu harusnya sudah terbangun. Kembalilah menjadi Cinderella Anda. Kembali ke tempat asal Anda. Yuju menikahi pria yang memotong babi ini, menetap di rumah tanah liat dan makan, dengan air kering dan melahirkan segerombolan anak babi. Tidak. Tidak. Kali ini pasti tidak akan membiarkan Anda lari. Terima kasih Pak Luo. Tidak apa-apa, kembali ingat untuk mengirim video kepada asisten saya. Seberapa menyedihnya itu? Seberapa menyedihnya? Tenang, aku sudah ingat. Nanti biarkan serigala berbulu putih ini merasakan seberapa menyedihnya. HMPH, pergi. Setelah semuanya selesai, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saatnya belajar dari Siang Han. Bertindak seperti bibi, berpura-pura lemah. Ayo, cepat minum air panas, terima kasih. Aduh, anak-anak. Aku sudah mendengar tentang urusan kalian. Aduh, tetapi sikap Wei Wei sangat tegas. Aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Bibi. Kami benar-benar sudah menyadari kesalahan. Kami sudah melepaskan Wei Wei. Hanya ingin menghadiri pernikahan Wei Wei. Sebagai kakak. Hanya itu saja. Tolong penuhi keinginan kami ini. Bagaimanapun, kami sudah mengenal Wei Wei bertahun-tahun. Kami tidak ingin pada akhirnya, tidak bisa menghadiri pernikahan Wei Wei. Tidak bisa bersama memang sudah seharusnya. Tetapi kami juga menerima hasil ini. Setelah semua, bahkan jika bukan Gucci yang datang, dan saya harus memilih antara Yun Shen atau yang lain, pasti ada yang kecewa. Kami hanya tidak ingin, tidak memiliki kesempatan untuk menghadiri pernikahan Wei Wei. Bu, tolong kaulkan. Nenek, tolong bantu kami ya, kalian. Aku hanya bisa bertanya pada Wei Wei untuk kalian. Apakah dia setuju atau tidak? Saya tidak bisa menjaminnya. Terima kasih nenek. Kamu sudah mengatakan itu saja sudah cukup. Ganggu nenek ya. Kalau begitu, nenek, kita akan pergi dulu ya. Pergi. Mei Li. Yun Chen dan Asli ingin berpartisipasi dalam pernikahanmu. Kamu lihat apakah mereka perlu pergi atau tidak? Tuan Kuo, tolong cek pesan untukku. Apakah kamu ingin mendengarkan pesan suara dari bibimu? Wei Wei, Yun Shen dan Asi bilang ingin datang ke pernikahanmu. Kamu lihat apakah mereka perlu datang atau tidak? Wei Wei. Jadi, apakah kamu benar-benar ingin membiarkan mereka ikut di pernikahan kita? Tuan Gu. Atau, mungkin kita tidak seharusnya mengundang mereka. Wei Wei. Kamu percaya padaku. Percayalah pada kemampuan Mr. Gu. Meski mereka benar-benar datang ke pernikahan kita, tidak akan ada masalah berarti. Dia cemburu? Dia tidak mungkin benar-benar menyukai aku kan? Baru beberapa hari ini, bagaimana bisa dia jatuh cinta? Apakah dia sudah menyukai aku sejak kecil? Apa yang kau pikirkan? Tidak. Tidak, aku tidak memikirkan apa-apa. Apakah ini tempatnya? Asi? Tetapi sepertinya tidak terlihat seperti itu. Tidak mungkin. Pak Tua melihat kita tumbuh besar,
Dia tidak akan menipu kita. Benar juga. Namun kita seharusnya tidak akan terhalang. Mereka berani? Kami datang ke pernikahan karena Wei Wei setuju. Kali ini kita pasti harus mendapatkan Wei Wei kembali. Tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang Ruslan itu. Ayo. Baiklah. Baiklah, baiklah. Kenapa tidak ada satupun orang yang kita kenal di sini? Normalnya, Wei Wei hanya memiliki kita berdua sebagai teman di Haicheng. Apalagi ibu ipar saya menjalani operasi hari ini. Jadi tidak mengenal Anda adalah hal yang wajar. Tapi kenapa juga tidak ada orang tuanya? Mungkin adat istiadat di utara. Semua orang penting akan muncul nanti. Jangan sampai terjadi kesalahan seperti kita yang lalu. Kamu benar-benar trauma sekali setelah diserang ular. Lihatlah, semua orang di sini adalah tokoh terkenal di ibu kota. Banyak dari mereka adalah orang-orang penting. Itu benar, tidak peduli seberapa disengaja Guzilan. Juga tidak mungkin membiarkan banyak orang marah. Benar, yang perlu kita lakukan adalah bersiap. Pikirkan bagaimana kita akan merebut hati dia nanti. Sudah siap video tentang si pelacur Han? HMPH. Di ponsel. Bagus, hacker yang saya undang. Menjamin bahwa layar besar nanti akan memutar video pengakuan kita. Dan kenangan masa kecil kita. Nanti kita akan membuat keributan besar di tempat pertemuan ini. Mengecewakan, muka Gucci dan Lan, putra mahkota berkalung emas. Aku sudah membawa cukup banyak orang. Cukup untuk melindungi keselamatan kita. Asalkan Wei Wei setuju. Langsung saja kita bawa dia pulang ke Haicheng. Baik. Hari ini kita pasti tidak akan gagal. Hari ini adalah pernikahan Tuan Shan dan Nyonya Song Sui. Hari ini pasangan pengantin ini akan membawakan kita sebuah upacara khusus. Mari kita sambut pengantin pria dan wanita. Tidak ada yang datang dari keluarga Gu atau Song. Mari kita mulai. Hei 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 hei. Hei hei, apa yang kalian lakukan? Biarkan saya pergi. Seperti yang telah Anda lihat, ini adalah teknologi proyeksi hologram terbaru kami. Selanjutnya, pengantin dapat bertukar cincin. Pengantin pria dapat mencium pengantin wanita. Mengapa video yang dibicarakan hacker tidak diputar? Kita telah dibohongi. Wow, banyak uang. Kepala Gucilan, untuk menikahi Nona Song Shiwei. Membeli Wang Fugong yang terkenal di masa kini. Selain dari 3 surat dan 6 undangan, 10 li hiasan pengantin. Bapak Gu bahkan khusus menginvestasikan 100 miliar untuk mendirikan Yayasan Amal Song Shiwei. Ya ampun, memang pantas Bapak Gucilan. Bapak Gu ini mau memanjakan pengantin wanita sampai ke langit. Wow, luar biasa sekali. Nona Song pasti adalah wanita paling bahagia di dunia. Sungguh iri. Asi. Ayo. Datang. Apakah Tuan Lu ingin berhenti untuk menyelamatkan orang? Tidak perlu. Tidak. Kirim orang untuk memberitahu rumah sakit. Kita pergi ke Istana Gongwang. Kau sudah lupa peringatanku sebelumnya, kan? Hari ini aku membawa cukup banyak orang. Lalu?
Du Yunshan, hari ini adalah hari bahagia pernikahanku. Jika kau tidak datang untuk memberi selamat, silakan segera pergi. Wei Wei. Guslan itu binatang. Dia mengirim orang untuk mematahkan kaki As. Jangan salahkan saya. Guslan, kamu ingin pergi. Wei Wei belum cukup. Mengapa kamu harus menyakiti Asi? Apakah kakinya bisa selamat masih menjadi tanda tanya. Tuan Du, saya tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak beretika seperti itu. Cukup, saya percaya pada Tuan Gu. Jika kalian masih memiliki keraguan, berbicaralah dengan bukti. Wei Wei. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan hari ini. Saya tidak mau mendengarnya. Wei Wei. Hal-hal ini sungguh sangat penting. Tolong beri saya kesempatan satu kali ini. Setelah ini saya tidak akan mengganggu lagi. Dengan demikian, mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Aku harus bicara dengan Wei Wei tentang hal ini secara pribadi. Pak Gu sekarang adalah suami saya. Dia berhak mengetahui segalanya tentang saya. Baiklah. Wei Wei, aku tahu kau selalu membenci dan mengingat perasaanku terhadap As. Kebencian dan kekecewaanmu terhadap sikapku dan As. Tapi kami memang tidak menyukai Xiao Han. Kami hanya memanfaatkannya untuk membuatmu cemburu. Tentukan niatmu. Kami hanya memanfaatkan dia agar kamu merasa cemburu. Tentukan niatmu. Lu Mingshan, jangan lagi menipu diri sendiri. Apapun yang membuatku melihat hati sendiri. Sebenarnya ada banyak, tapi kalian justru memilih cara yang paling menyakitkan bagiku. Sebenarnya aku tidak ingin seperti ini. Saya mengurus Ahsi. Ahsi sangat teguh. Kalian berani mengatakan sejak Suehan muncul. Kalian berdua tidak memiliki perasaan lain terhadapnya. Tidak ada sama sekali. Jangan menipu diri sendiri lagi. Jika kalian tidak mengabaikan Wei Wei berkali-kali, bagaimana Suehan bisa menyakiti Wei Wei? Bukan begitu. Saya takut kalian pada akhirnya. Bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa membedakan. Apakah dia benar-benar merasa kasihan pada Xiang Han? Kamu omong kosong, itu semua kata-kata kekanak-kanakan. Tidak ada pria yang mencintai seseorang akan memanfaatkan wanita lain untuk membuatnya cemburu. Bukan begitu? Tidak seperti itu Wei Wei. Wei Wei, lihat ini adalah video Xiang Han. Dulu aku membiarkan Xiang Han pulang ke kampung halaman. Aku membuatnya menikah dengan murid yang lebih tua 20 tahun darinya. Cukup. Lu Yunshan, aku baru benar-benar melihatmu hari ini. Aku akhirnya mengerti. Aku tidak pernah mencintaimu. Meskipun ada ketertarikan di masa muda. Itu pasti tidak bisa dianggap sebagai cinta. Apa? Oh. Bukan seperti itu, Wei Wei. Bukan. Sekarang bahkan kenangan indah masa mudamu telah kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Yushan sekarang benar-benar membuatku mual. Yang ini bukanlah diriku yang sebenarnya, itulah sepupuku yang dulu. Aku mengerti segalanya tentangmu. Kitalah yang paling cocok. Jangan bicara tentang sepupu bambu dan plum. Kalian sekarang benar-benar membuatku merasa mual. Mual. Kau membuatku merasa mual dengan cara bicaramu sekarang. Pergi sana. Kamu pasti sudah diracuni olehnya. Kamu tidak mendengarkah? Aku tidak menyuruhmu pergi. Sialan. Ledak. Ledak. Kamu berani tidak menyuruh anak buahmu minggir? Mari kita adakan duel sejati antara pria dan pria. Saya pikir hanya ksatria yang suka bertarung. Ternyata kamu, yang terlihat begitu beradab, tidak bisa menahannya juga. Apa kamu berani? Wei Wei jangan terjebak olehnya. Dia juara tinju laut. Yang penting kamu setuju. Ayo. Kuo Zilan menggunakan trik licik. Kamu lebih kuat dariku. Tapi dalam hal kemampuan sejati, kamu memang tidak bisa. Pukulan ini untuk semua kesakitan yang pernah dialami Wei Wei. Pukulan ini, untuk kamu yang merusak pernikahan kami. Pukulan terakhir, untuk tuduhan yang baru saja kamu lemparkan padaku. Tuan Lu, kamu tidak apa-apa kan? Kamu bisa bertarung sebaik itu. Bukan saya yang terlalu kuat, tapi kamu yang terlalu lemah. Apa? Puisi kamu, Xian bahkan tidak bisa mengimbangi pukulan Asi. Saya itu melihat dari sisi Wei Wei, tidak ingin membuat suasana terlalu canggung. Apa? Kalau tidak, mengira hanya kalian berdua yang masih muda. Saya benar-benar tidak bisa mengalahkan kalian. Hu Zilan, kau punya rencana yang dalam. Dalam hal akal, aku tidak bisa mengalahkan Hai Xianglu. Tidak peduli apapun, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Cukup? Sebelumnya aku memberi kesempatan padamu karena Wei Wei. Kesempatan demi kesempatan aku berikan. Kalian menganggap toleransiku dan kesabaranku sebagai kelemahanku. Baiklah, kau.
Itu semua adalah jebakan yang kau rencanakan. Mari kita menyelidiki lebih dalam. Orang yang berhati jahat melihat segala hal sebagai kotor. Bukankah begitu? Kau jelas tahu segalanya, tapi berpura-pura tidak tahu. Kau merancang kematian palsu, agar dia mengalami kecelakaan dan tidak bisa mengemudi. Lalu aku? Di depan Wei Wei, aku mempermalukanmu. Lu Yunshan, aku sudah pernah bilang padamu sebelumnya. Aku tidak akan memberi kesempatan lagi. Kau maksud apa? Kau tenang saja. Aku tidak akan mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Pergilah. Kau mau melakukan apa? Berikan perintah. Lakukan boikot total terhadap masuknya CCT, hingga mereka bangkrut. Lakukan boikot total terhadap masuknya CCT, hingga mereka bangkrut. Gucilan-gucilan. Kamu masih bilang aku kekanak-kanakan. Menurutku yang sebenarnya, kekanak-kanakan adalah kamu. Pria tua ya pria tua. Cara-cara yang banyak. Untuk merendahkan aku di depan Wei Wei. Sampai berani mengeluarkan kata-kata besar seperti itu. Aku ingin membela Wei Wei. Tapi aku tidak sedang membual. Kamu bilang bukan membual? Aku melihat kamu hanya mengandalkan posisi di ibu kota. Orang banyak dan kekuatan yang besar. Terlalu rendah. Kamu memang tebal muka. Sebenarnya tidak perlu. Masih bilang tidak sombong. Jika ini adalah pertempuran bisnis yang normal. Keluarga lu tidak akan takut. Aku berkata jujur. Masih saja keras kepala. Meskipun grup lu saya tidak sebanding dengan ceritamu. Tapi grup lu sudah berakar selama bertahun-tahun. Juga merupakan sebuah grup besar. Ingin menghancurkan saya dengan mudah dan membuat saya bangkrut. Itu tidaklah mudah. Saya sudah bilang. Itu karena sebelumnya kamu tidak pernah bertemu saya. Haha, sekarang kamu sudah bertemu saya. Gucilan. Kamu bahkan telah mengganggu istri saya. Saya bisa membuatmu pergi dalam sekejap. Masih berbicara omong kosong. Kau dengar tidak? Aku pikir Putra Jin itu pasti hebat. Ternyata hanya seorang pembual besar yang hanya bisa berbicara omong kosong. Hahaha. Halo, Presiden Lu. Buruk nih, semua pemasok dari 18 pabrik kami menolak untuk mengirimkan barang. Pabrik-pabrik, semuanya tutup. Apa? Jika menurut kontrak dan kami tidak dapat mengirim barang, kami akan menghadapi denda sebesar 1 miliar setiap hari. Saya tahu. Selain itu, saham perusahaan kami sedang mengalami penjualan massal. Beberapa pemegang saham perusahaan juga mulai memprotes. Mereka ingin mengadakan rapat dewan untuk mencopot posisi Anda. Pak Lu, apakah Anda mendengarkan? Pak Lu, Kuo Zilan. Kamu tunggu saja. Jalan. Kawan-kawan, saya tidak marah dengan tindakan yang baru saja Anda lakukan, kan? Bagaimana bisa? Saya tahu Anda membela saya. Yang saya khawatirkan adalah Anda. Khawatir. Saya masih memiliki perasaan untuk Lu Yunsheng, tanpa mempertimbangkan hal lain. Kalian berdua telah tumbuh bersama sejak kecil. Kawan-kawan. Teman masa kecil. Bersama selama bertahun-tahun. Jika itu sebelum hari ini. Mungkin saya masih akan memiliki sedikit rasa kasihan. Tapi dia baru saja menjual siang Han Kiang kepada tukang daging. Dia menunjukkan video itu padaku, dan berkata itu untuk membalas dendam untukku. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Memang benar. Dia selalu tinggi dan egois. Dan tidak pernah tahu untuk merenung. Ah, aku benar-benar buta sebelumnya. Kenapa tidak menyadari lebih awal, seperti ini? Tidak masalah. Sisa hidupku ke depan. Aduh, begitu banyak orang yang melihat. Jangan sampai karena orang yang tidak penting menghambat animasimu. Berjalan. Ah, ini apa yang terjadi? Sepertinya aspirin bereaksi. Lalu, kaki kananmu patah. Aku tanya dokter. Bisa jadi meskipun operasi. Tidak pasti akan sembuh. TV bilang. Betul. Ini mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke lapangan profesional. Karir ini.
berakhir. Kamu tahu apa yang aku pikirkan? Saja. Mengapa tidak? Kami sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Asalkan kamu jelaskan pada Wei Wei, dia pasti akan ikut denganmu. Tapi, aku lihat Wei Wei bilang. Tapi dia tetap memilih untuk tidak pergi. Yu Chen, apakah kamu tidak menjelaskan dengan jelas kepada Wei Wei? Sudah dijelaskan. Asi, jangan emosional seperti ini, kamu baru saja sadar. Apa aku tidak boleh emosional? Apakah Guzi memberinya obat? Kalau tidak, mengapa bisa begini? Asan, apakah kau pernah berpikir? Sebenarnya kita sama sekali tidak begitu mencintai. Apakah kau tahu apa yang kau bicarakan? Aku mengerti. Juga tanyakan pada dirimu sendiri. Menantu saya tidak menyebutkan. Mungkin, kita hanya terbiasa dengan cara berinteraksi sebelumnya. Tidak selalu berubah. Kamu sebenarnya kenapa? Dulu, Presiden Lu, tidak akan putus asa seperti ini. Aduh, aku memang bukan Presiden Lu. Sekarang aku adalah Yezi yang panas. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Hari itu aku pergi menemui Gucilan dan Wei Wei. Setelah Gucilan tahu, dia mulai mengambil tindakan terhadap grup Furuzi. Dia Gucilan di Beijing menguasai segalanya. Apa gunanya dia di Haicheng? Cai berpikir. Rekaman saya semua tidak bisa bertahan. Karena serangannya selama seminggu. Sampai-sampai bangkrut. Karena sudah hancur, saya baru bisa mengingat kembali semua yang terjadi sebelumnya. Memikirkan semua hal yang kita lakukan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua ini sudah berakhir. Jalan saya berujung pada kebangkrutan. Saya tidak punya uang sama sekali. Kakimu patah. Kariermu hancur. Ini bukan balasan. Balasan, ya? Benar. Lalu, kita mau kemana? Sayalah. Biarkan saja Myanmar Utara. Saya punya teman yang bekerja di Myanmar Utara untuk pengiriman tenaga kerja. Mungkin di sana ada pekerjaan untuk saya. Selamat datang, Bapak Gu dan Sekretaris Jenderal Song di rumah sakit kami. Silakan masuk. Ini pasti Gucilan. Tampaknya sangat tampan. Song Shiwei juga sangat cantik. Benar-benar pasangan yang serasi. Sungguh pasangan yang sempurna. Tuan Kuo, bagaimana kalau saya bicara sedikit? Hari ini yang menyumbang uang ke rumah sakit adalah Song Shiwei, dari Yayasan Amal, Sekretaris Song. Saya hanya hadir sebagai anggota keluarganya. Bagaimana kalau kita minta tokoh utama kita untuk berbicara? Ya. Mari kita undang Sekretaris Song untuk memberi sambutan. Silakan, sambutlah.